Siapa yang tidak kenal Genghis Khan? Penakluk terbesar dalam sejarah yang kekaisarannya membentang dari ujung timur ke barat. Tapi tahukah Anda, perjalanan panjangnya menuju kejayaan dimulai dari sebuah titik yang sangat rendah. Mari kita telusuri kisah hidup Genghis Khan, dari masa kecilnya yang penuh cobaan hingga ia menjadi penguasa dunia. Lahir dengan nama Temujin, masa kecilnya jauh dari kata sempurna. Ayahnya terbunuh saat ia masih sangat muda, meninggalkan keluarganya hidup dalam pengasingan dan kelaparan. Di tengah padang rumput yang keras, Temujin harus belajar untuk bertahan hidup sendiri. Seiring bertambahnya usia, Temujin mulai membangun kekuatannya sendiri. Ia bersatu dengan suku-suku kecil, memenangkan pertempuran demi pertempuran. Namun, jalan menuju puncak kekuasaan tidak pernah mudah. Ia menghadapi banyak pengkhianatan dan persaingan dari para pemimpin suku lainnya. Salah satu kunci kesuksesan Genghis Khan adalah strategi perangnya yang jenius. Ia melatih pasukannya menjadi prajurit berkuda yang tangguh dan lincah. Selain itu, ia juga memperkenalkan busur komposit, senjata yang mematikan pada zamannya. Kombinasi antara taktik yang cerdik dan senjata yang unggul membuat pasukan Mongol menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Setelah berhasil menyatukan suku-suku Mongol di bawah kepemimpinannya, Temujin dinobatkan sebagai Genghis Khan, yang berarti penguasa universal. Ini adalah momen bersejarah yang menandai dimulainya era baru dalam sejarah dunia. Dari seorang anak yatim piatu yang hidup dalam kesulitan, Genghis Khan berhasil membangun sebuah kekaisaran yang begitu luas dan kuat. Kisahnya adalah sebuah inspirasi tentang bagaimana kegigihan, keberanian, dan kepemimpinan yang kuat dapat mengubah dunia. Genghis Khan, sang penakluk legendaris, tidak hanya menyatukan suku-suku Mongol, tetapi juga membangun kekaisaran terbesar dalam sejarah. Bagaimana ia bisa menaklukkan wilayah yang begitu luas dalam waktu yang relatif singkat? Mari kita telusuri ekspansi dahsyat kekaisaran Mongol. Pasukan Mongol adalah mesin perang yang tak tertandingi. Mereka adalah pemanah berkuda yang ulung, mampu menembakkan anak panah dengan akurasi tinggi sambil berlari kencang. Disiplin yang tinggi, organisasi yang kuat, dan taktik perang yang cerdik membuat mereka menjadi kekuatan yang menakutkan bagi musuh-musuhnya. Ekspansi Mongol dimulai dengan penaklukan wilayah-wilayah tetangga seperti Tangut dan Khwarezmia. Dengan menggunakan taktik bumi hangus, mereka membuat musuh ketakutan dan menyerah. Kota-kota besar seperti Baghdad dan Beijing pun tak luput dari kejaran pasukan Mongol. Kekaisaran Mongol memiliki jaringan logistik yang sangat efisien. Mereka membangun jalan raya, pos, dan sistem komunikasi yang menghubungkan seluruh wilayah kekuasaan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memindahkan pasukan dan perbekalan dengan cepat, sehingga mampu melancarkan serangan mendadak di berbagai front. Meskipun terkenal kejam, Genghis Khan dan keturunannya relatif toleran terhadap agama dan budaya yang berbeda. Mereka seringkali mengadopsi teknologi dan pengetahuan dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Hal ini justru mendorong terjadinya pertukaran budaya dan mempercepat perkembangan peradaban manusia. Ekspansi Mongol membawa dampak yang sangat besar bagi dunia. Di satu sisi, mereka memperluas jaringan perdagangan dan mempercepat penyebaran teknologi. Namun, di sisi lain, invasi Mongol juga menyebabkan kematian massal dan kerusakan infrastruktur. Selain itu, penyebaran penyakit seperti wabah hitam juga turut memperparah situasi. Kekaisaran Mongol adalah sebuah fenomena yang unik dalam sejarah. Ekspansi mereka yang dahsyat telah mengubah peta dunia dan meninggalkan warisan yang kompleks. Hingga kini, kita masih terus mempelajari dan menganalisis dampak dari kekaisaran yang pernah begitu kuat ini. Genghis Khan, sang penakluk legendaris, telah lama meninggal. Namun, pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Kekaisaran yang ia bangun begitu besar dan kuat, sehingga meninggalkan warisan yang tak terhapuskan dalam sejarah manusia. Mari kita telusuri lebih dalam tentang warisan dan legenda yang melekat pada sosok karismatik ini. Salah satu warisan terbesar Genghis Khan adalah pembentukan pemerintahan yang kuat dan terorganisir. Ia menciptakan sistem hukum yang adil, jaringan komunikasi yang efisien, dan sistem administrasi yang efektif. Hal ini memungkinkan Kekaisaran Mongol untuk mengatur wilayah yang begitu luas dengan baik. Ekspansi Kekaisaran Mongol telah mengubah peta dunia dan mempercepat proses globalisasi. Mereka membangun jaringan perdagangan yang luas, memfasilitasi pertukaran budaya, dan menyebarkan teknologi seperti kertas dan kompas. Hal ini memberikan kontribusi besar bagi perkembangan peradaban manusia. Sosok Genghis Khan telah menjadi inspirasi bagi banyak legenda dan mitos.
Di Mongolia, ia dianggap sebagai pahlawan nasional yang menyatukan bangsa. Namun, di luar Mongolia, ia seringkali digambarkan sebagai penakluk yang kejam dan biadab. Legenda-legenda ini terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Hingga saat ini, sosok Genghis Khan masih menjadi kontroversi. Ada yang memujinya sebagai seorang jenius militer dan pemimpin yang visioner, namun ada juga yang mengkritiknya karena kekejaman yang dilakukannya. Bagaimana kita seharusnya menilai sosok yang begitu kompleks ini? Genghis Khan adalah sosok yang penuh misteri dan kontroversi. Warisannya yang kompleks membuat kita terus merenungkan tentang kekuatan, kekuasaan, dan dampak dari tindakan manusia terhadap sejarah dunia. Apakah ia seorang pahlawan atau penjahat? Jawabannya mungkin akan terus diperdebatkan sepanjang masa. Genghis Khan, sosok yang seringkali digambarkan sebagai penakluk kejam, sebenarnya menyimpan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Di balik kekejamannya, terdapat kepemimpinan yang luar biasa, strategi yang cerdas, dan pandangan yang luas tentang dunia. Mari kita telusuri lebih dalam tentang pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari kisah hidup sang penguasa dunia. Genghis Khan adalah contoh pemimpin yang sejati. Ia memiliki visi yang jelas, mampu memotivasi orang-orang di sekitarnya, dan membuat mereka rela berkorban untuk tujuan bersama. Kepemimpinannya yang kuat berhasil menyatukan suku-suku Mongol yang terpecah belah dan membangun sebuah kekaisaran yang begitu besar. Taktik perang yang digunakan oleh Genghis Khan sangatlah efektif. Ia mampu membaca situasi dengan cepat, mengambil keputusan yang tepat, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Strategi-strategi yang ia kembangkan masih relevan hingga saat ini dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis dan kepemimpinan. Meskipun terkenal kejam, Genghis Khan juga menunjukkan sikap toleransi terhadap agama dan budaya yang berbeda. Ia menyadari bahwa keberagaman adalah kekuatan. Pelajaran ini mengajarkan kita pentingnya hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dan menghargai perbedaan tersebut. Tindakan yang kita lakukan hari ini akan memiliki dampak jangka panjang bagi masa depan. Ekspansi Kekaisaran Mongol adalah contoh nyata bagaimana tindakan seorang individu dapat mengubah dunia. Kita harus selalu berpikir tentang konsekuensi dari setiap tindakan kita. Genghis Khan adalah sosok yang kompleks dan penuh kontradiksi. Namun, dari kisah hidupnya, kita dapat belajar banyak hal tentang kepemimpinan, strategi, toleransi, dan dampak jangka panjang dari tindakan kita. Warisannya akan terus menginspirasi kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan membangun dunia yang lebih baik. Kita sering mendengar tentang kehebatan Kekaisaran Mongol yang berhasil menaklukkan wilayah yang sangat luas. Namun, di balik kejayaan itu, terdapat juga kisah tentang perpecahan dan persaingan internal yang mengancam kelangsungan kekaisaran. Mari kita telusuri lebih dalam tentang konflik yang terjadi di dalam tubuh Kekaisaran Mongol. Setelah kematian Genghis Khan, terjadi perebutan kekuasaan yang sengit di antara para putra dan cucunya. Masing-masing dari mereka memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin tunggal Kekaisaran Mongol. Pertempuran demi pertempuran terjadi, menguras kekuatan dan sumber daya kekaisaran. Selain persaingan di antara keluarga kerajaan, terdapat juga persaingan yang sengit di antara para panglima perang. Masing-masing dari mereka memiliki pasukan yang setia dan ambisi untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Persaingan ini seringkali memicu konflik terbuka dan perpecahan di dalam kekaisaran. Ada beberapa faktor yang memicu persaingan internal di Kekaisaran Mongol, antara lain. Luasnya wilayah kekuasaan, semakin luas wilayah yang dikuasai, semakin sulit untuk mengontrol dan mengelola. Perbedaan budaya, Kekaisaran Mongol terdiri dari berbagai suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Hal ini dapat memicu konflik dan perpecahan. Ambisi pribadi, para pemimpin Mongol memiliki ambisi pribadi yang kuat untuk mencapai kekuasaan dan kejayaan. Persaingan internal yang berkepanjangan melemahkan Kekaisaran Mongol. Setelah kematian Kubilai Khan, kekaisaran terpecah menjadi beberapa khanat yang saling bersaing. Hal ini membuat Kekaisaran Mongol kehilangan kekuatan dan akhirnya runtuh. Kisah Kekaisaran Mongol mengajarkan kita bahwa bahkan sebuah kekaisaran yang begitu kuat pun dapat runtuh akibat perpecahan internal. Persaingan yang tidak sehat dapat merusak persatuan dan menghambat kemajuan. Kita perlu belajar dari kesalahan masa lalu agar tidak mengulangi hal yang sama. Genghis Khan, sosok yang dikenal sebagai penakluk kejam, ternyata juga seorang diplomat ulung. Di balik pedang dan panah, terdapat strategi diplomasi yang cerdik untuk memperluas pengaruh Kekaisaran Mongol.
Mari kita telusuri bagaimana Genghis Khan menggunakan diplomasi dan persekutuan untuk mencapai tujuannya. Genghis Khan menyadari bahwa perang bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan. Diplomasi adalah senjata yang ampuh untuk menaklukkan hati dan pikiran lawan. Dengan menawarkan persekutuan atau mengancam dengan kekuatan militer, Genghis Khan berhasil membujuk banyak negara untuk tunduk pada kekuasaannya. Genghis Khan menjalin persekutuan dengan berbagai negara, baik yang lebih kecil maupun yang lebih besar. Persekutuan ini didasarkan pada kepentingan bersama, seperti perdagangan, perlindungan bersama, atau pertukaran budaya. Dengan menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain, Genghis Khan berhasil memperluas pengaruhnya secara signifikan. Di balik kemegahan dan kekuatan Kekaisaran Mongol, tersimpan kisah-kisah gelap tentang pengkhianatan dan intrik. Persaingan memperebutkan kekuasaan, ambisi pribadi, dan ketidakpercayaan satu sama lain menjadi bumbu penyedap dalam kehidupan politik di Istana Mongol. Mari kita telusuri lebih dalam tentang bayang-bayang pengkhianatan yang menghantui kekaisaran terbesar dalam sejarah. Kematian Genghis Khan memicu perebutan tahta yang sengit di antara para keturunannya. Masing-masing dari mereka berusaha untuk mengamankan posisinya dan menyingkirkan saingannya. Intrik, penipuan, dan pembunuhan menjadi hal yang biasa terjadi di Istana Mongol. Di balik layar, para panglima perang dan pejabat tinggi seringkali menjalin persekongkolan rahasia. Mereka membentuk aliansi untuk menjatuhkan lawan politiknya dan memperkuat posisinya. Intrik-intrik ini seringkali terjadi secara diam-diam dan sulit untuk dilacak. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pengkhianatan di Kekaisaran Mongol, antara lain. Ambisi pribadi, masing-masing individu memiliki ambisi untuk mencapai kekuasaan dan kejayaan. Ketidakpercayaan satu sama lain menyebabkan munculnya kecurigaan dan saling mencurigai. Perbedaan kepentingan antara berbagai kelompok di dalam kekaisaran seringkali memicu konflik. Pengkhianatan dan intrik yang terus-menerus melemahkan fondasi Kekaisaran Mongol. Hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam kekaisaran dan mempermudah serangan dari musuh-musuh di luar. Pada akhirnya, Kekaisaran Mongol runtuh akibat perselisihan internal yang tak kunjung usai. Genghis Khan, sosok yang seringkali dikaitkan dengan penaklukan dan kekerasan, ternyata juga memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan dan pertukaran budaya dunia. Bagaimana seorang penakluk bisa menjadi katalisator bagi perkembangan peradaban? Mari kita telusuri jejak kaki Genghis Khan yang melampaui batas-batas peperangan. Sebelum kedatangan Mongol, Asia dan Eropa merupakan wilayah-wilayah yang terpecah belah oleh berbagai kerajaan dan suku bangsa. Genghis Khan dengan ekspansi militernya berhasil menyatukan wilayah yang sangat luas. Penyatuan ini menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdagangan dan pertukaran budaya. Salah satu dampak paling signifikan dari ekspansi Mongol adalah kebangkitan kembali jalur sutra. Dengan keamanan yang terjamin di bawah kekuasaan Mongol, para pedagang dapat beraktivitas dengan lebih bebas. Jalur sutra menjadi arteri utama yang menghubungkan timur dan barat, memfasilitasi pertukaran barang-barang mewah, rempah-rempah, tekstil, dan ide-ide baru. Selain perdagangan, ekspansi Mongol juga mendorong terjadinya pertukaran budaya yang sangat luas. Bahasa Mongol, seni, dan teknologi menyebar ke berbagai penjuru Asia. Sebaliknya, budaya-budaya lokal juga mempengaruhi budaya Mongol. Akulturasi budaya ini menciptakan peradaban yang lebih kaya dan beragam. Dampak dari ekspansi Mongol terhadap perdagangan dan pertukaran budaya terasa hingga berabad-abad kemudian. Pertukaran ide dan teknologi yang terjadi pada masa itu menjadi fondasi bagi perkembangan peradaban manusia. Selain itu, jaringan perdagangan yang dibangun oleh Mongol juga memicu pertumbuhan kota-kota dan pusat-pusat perdagangan di berbagai belahan dunia. Genghis Khan, sosok yang seringkali dipandang negatif, ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perdagangan dan pertukaran budaya dunia. Ekspansi Mongol yang kejam di satu sisi, namun di sisi lain juga membuka pintu bagi peradaban manusia untuk saling berinteraksi dan berkembang. Warisan Genghis Khan tidak hanya berupa penaklukan, tetapi juga sebuah warisan peradaban yang terus hidup hingga saat ini. Genghis Khan, sang penakluk legendaris, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah dunia. Namun, tahukah Anda bahwa warisannya tidak hanya terbatas pada kekaisaran yang luas, tetapi juga tertanam dalam DNA jutaan manusia di seluruh dunia? Mari kita ungkap rahasia di balik warisan genetik Genghis Khan.
Sebuah penelitian genetik yang mengejutkan mengungkapkan fakta bahwa sekitar 16 juta pria di seluruh dunia memiliki DNA yang sama dengan Genghis Khan. Bagaimana bisa seorang individu yang hidup ratusan tahun lalu memiliki keturunan sebanyak itu? Jawabannya terletak pada praktik poligami dan kebiasaan militer Genghis Khan.